Oke teman-teman, berjumpa lagi ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu faktor ya teman-teman. Ketika kita membuat adonan itu dengan berganti-ganti merek setiap bahan yang kita gunakan. Contohnya umpamanya kita menggunakan tepung. Bagaimana kalau hari ini umpamanya kita menggunakan cakra, besok menggunakan segitiga, itu dampaknya seperti apa. Kemudian contohnya lagi ada mentega ya. Karena kan mentega juga kan banyak ya, dari brand apa, contohnya dari biasa kita menggunakan Amanda, kemudian kita menggunakan Simas ataupun Rose brand ya, dan lain-lain. Nah itu dampaknya akan seperti apa. Begitu juga dengan bahan tambahan yang lain, contohnya ada pengempuk ya, seperti Back Green Plus, ada itu kan yang sejenis dengan Back Green Plus, contohnya ada Back Green bonus ya kalau nggak salah, kemudian IF100 seperti itu. Nah jadi bahan-bahan ini menjadi suatu acuan kita, jadi kenyamanan kita ketika kita menggunakannya kan, dan efeknya ketika kita berganti bahan ataupun merek itu seperti apa. Nah tadi kebetulan teman-teman ya, saya itu kan beberapa hari yang lalu ketika belanja ya, karena di salah satu warung ataupun toko tempat saya belanja bahan itu kan kehabisan mentega ya. Ini seperti ini, kehabisan mentega. Biasanya itu saya menggunakan mentega Amanda seperti itu. Nah kemudian karena habis, sebenarnya di rumah itu masih ya, di kontrakan kita masih, cuma karena takut kurang kan seperti itu teman-teman ya. Jadi saya beranikan, saya memberi salah satu brand, yaitu dari Rose brand ya seperti itu. Jadi nah ini saya coba kemarin, awalnya itu saya coba dulu di cakwe ya seperti itu. Ya memang ada satu perbedaan ya, dan sudah 3 kali. Jadi tidak berani saya campur secara langsung itu kan. Jadi hanya saya gunakan sedikit-sedikit. Nah pada tadi pagi ya, berarti kan adonan subuh tadi saya campur lagi gitu. Memang kemarin agak sedikit penasaran nih, kok ada sesuatu yang kurang beres gitu di adonan kita itu, dari segi kita memegangnya, kemudian dari tarikan itu agak beda gitu. Saya penasaran lagi, saya tambahkan lagi ya teman-teman. Jadi pagi tadi saya tambahkan lagi, ternyata benar gitu kan. Jadi sangat berbeda sekali dari hari-hari sebelumnya. Dan saya menyimpulkan seperti ini ya. Tapi ini ya mungkin eh, fanatis kita masing-masing ya teman-teman. Kalau saya bukan biasa menggunakan Amanda, ternyata menggunakan mentega lain, ya dampaknya ya mungkin hanya feeling atau apa, tapi nyata real dari saya teman-teman. Ketika saya memotong adonan, dari pertama ngesap sejarnya, dari kita membuat adonan itu tidak masalah, tidak begitu ketara gitu. Tapi setelah kita meratakan itu kok ada perbedaan. Jadi dari segi kelembutan, dari tekstur itu seperti ada perbedaan. Nah akhirnya saya potong ya teman, saya potong, saya tarik, itu kok aneh gitu, seperti ada satu perbedaan. Jadi saya mikir, pantasan dari beberapa hari yang lalu ketika saya menggunakan mentega ini, yang bukan yang notabene bukan yang setiap hari saya gunakan, hanya 3 hari, ini pun 1 kilo ya, 1 kilo saya coba di cakwe yang pertama itu, kemudian tambahan hanya dikit, kemarin tambahan juga, dan untuk subuh tadi hanya tambahan sedikit. Ternyata efeknya memang beda. Itu perbedaannya apa teman? Otomatis yang pertama adalah dari segi jumlah potongan ataupun volume, atau juga hasil yang kita peroleh itu ternyata itu sangat berbeda gitu kan. Nah tapi gagalnya kita yang biasa kan, kita masih bisa ngolah. Jadi karena tarikannya ini agak sedikit kayak karet alat ya gitu, seperti itu. Padahal saya membuatnya, saya sengaja bikinnya agak lembek seperti itu untuk roti goreng ataupun odading ini. Kemudian kalau cakwe standar. Nah kalau cakwe saya tarik gitu tadi, bisa panjang, saya pipihkan seperti itu, dan saya goreng lebih bagus ya. Bagus artinya bagus, tetapi secara tekstur dia agak lebih alot seperti itu teman-teman ya. Nah itu yang saya rasakan tadi teman, ketika saya mencampur ya adonan yang mentega yang beda merek yang biasa kita gunakan. Jadi itu salah satu, jadi ada indikasi ya, berarti ketika kita menggunakan mentega yang bukan biasa kita gunakan, itu ada efek pada adonan kita dan juga hasilnya teman-teman. Kalau umpamanya ya teman-teman, saya tadi menggunakan murni Amanda seperti hari biasa, itu saya bisa mendapatkan uang, karena saya tidak membuat banyak, sekitar 5 kilo lebih dikit seperti itu bisa mendapatkan uang 300-an ribu lebih. Nah ternyata tadi press teman-teman hanya 300 ribuan ya, 300 ribu dikit juga, cuma beda artinya lebih potensi hasil maksimalnya ketika saya murni menggunakan Amanda.
Tapi sekali lagi ya teman, saya tidak pernah mendiskreditkan merek A atau merek B, tapi itu yang saya alami, itu yang saya gunakan, dan kenyamanan kita masing-masing seperti itu. Jadi kalau teman-teman mungkin yakin dengan umpamanya merek mentega menara, umpamanya Lotus seperti itu, Simas, dan saya menggunakan Amanda, tapi Amanda ini menurut saya sudah sangat standar sekali. Nah, itu baru kita berbicara tentang mentega ya teman. Jadi hanya untuk pembelajaran teman-teman semua, ketika menggunakan mentega itu, ini yang saya alami, ternyata ada suatu perubahan. Jadi intinya kalau bisa teman-teman harus konsisten, dan rasa itu juga, tekstur itu tentunya juga ikut berpengaruh. Nah, jadi memang ketika kita kita usaha kuliner itu harus menjaga secara kualitas ya, karena efeknya itu adalah kerasa juga akhirnya. Nah, yang berikutnya teman-teman ya, contohnya yang berikutnya adalah dari penggunaan tepung yang sering kali terjadi ya, karena tepung ini banyak sekali rinciannya, brand seperti itu yang digunakan teman-teman semua. Semuanya bukan tidak jadi, semua bisa, tetapi kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Kita nyaman menggunakan apa, merek apa yang kita gunakan. Kalau saya sendiri sih sudah lama ya dari Bogasari itu menjadi pegangan, walaupun pernah berganti-ganti merek tepung, tapi Bogasari itu sepertinya yang lebih ya, yang lebih enak kita pakai, yang lebih nyaman kita gunakan, dan lebih hasilnya lebih maksimal kan, seperti itu. Jadi ya itu ya, kalau kita menggunakan salah satu brand seperti itu ya, baik itu tepung terigunya, ini yang sangat berpengaruh sekali. Tapi sekali lagi saya tidak pernah mendiskreditkan ya merek-merek apa ataupun dari produk apa seperti itu. Tapi yang nyaman bagi saya ulangi, adalah menggunakan Bogasari, terutama kalau sekarang itu saya menggunakan Cakara Kembar. Kalaupun tidak ada, saya akan menggunakan segitiga biru seperti itu. Tapi teman-teman semua nggak apa-apa gitu kan, bahkan memakai yang protein rendah seperti itu kalau untuk tepung terigu, seperti contohnya dulu ada tepung payung ataupun kunci mas ya kalau nggak salah, atau apa ya teman-teman, mungkin yang lain ya, itu nggak masalah, tergantung teman-teman semua nyaman atau tidaknya menggunakan itu. Jadi semua itu kembali ke masing-masing. Saya melihatnya juga memang dari teman-teman yang lain, yang dagang yang lainnya, yaitu masih sama seperti saya menggunakan dari merek Bogasari ya, terutama seperti itu. Dan belum mungkin yang bahan-bahan lain, seperti contohnya kalau bahan tambahan ya teman-teman, selain tadi ada mentega, tepung terigu yang bahan pokoknya, kalau gula tidak masalah, tapi gula halus yang biasa masalah kalau brand satu dengan brand lain. Itu biasanya karena ada campur-campuran yang untuk membuat gula tengah, itu biasanya ada permasalahan. Tapi kalau sejenis punya penambahan lain seperti aroma ataupun pasta, itu juga bisa ada pengaruh, karena biasanya pasta pokoknya kita dengan aroma apa, pewarnanya yang bisa jadi merubah aroma ya, seperti itu, merubah warna kan, seperti itu. Dan juga mungkin kalau yang lain seperti susu ada susu bubuk seperti itu, tidak begitu ngefek ya, seperti itu, tidak begitu ngefek, ataupun yang lain. Nah, jadi hal-hal itu ya teman-teman yang perlu kita perhatikan ketika kita membuat membuat adonan dengan bahan-bahan yang notabene belum dikenal. Ya boleh sih coba-coba, cuma ya hati-hati kan, seperti itu, karena saya sedih mengalaminya itu, dan itu kan kadang membuat diri kita kesal gitu, karena bermain dengan tepung ini ya teman-teman, kadang membuat suatu emosional lah, seperti itu, karena kadang hari ini bagus, kemarin bagus, hari ini gagal. Bukan gagal total, tapi kurang baik gitu. Kadang sebaliknya, kadang motong juga seperti itu, hari kemarin itu potongan kita bisa baik, bisa pas gitu kan, hari ini potongan kita berubah kan, seperti itu tergantung dari adonan kita, sehingga kita sendiri tidak ya itulah seni kita ya teman-teman, seni kita dalam suatu membuat olahan roti goreng ataupun cakwe ini. Jadi untuk kita belajar tetap konsisten, walaupun kadang-kadang ya, saya sendiri sudah lama ya teman-teman, apalagi teman-teman yang baru ya, yang sering terjadi adalah ketika motong daging gitu kan, itu tidak rata. Jadi yang di bawah atau yang di atas itu tipis sebelah, bisa kita lihat gula tengahnya itu bisa tidak di tengah gitu ya, padahal kita sudah berusaha maksimal. Tapi alhamdulillah selama ini saya juga ya pernah, cuma masih bisa saya saya atur gitu ya. Jadi
segagal-gagalnya potongan tidak rata itu masih tidak terlalu kelihatan ya. Mungkin kalau bagi teman-teman yang pemula itu bisa sangat kelihatan ya teman. Tapi jangan patah semangat ya teman-teman semua, karena itu ada satu resiko kita, suatu seni kita dalam berjualan bolang-baling ini dan cakwe, sehingga banyak suatu hal yang perlu kita perbaiki terus. Jadi oke teman-teman, itu saja yang bisa saya ceritakan pada teman-teman semua. Semoga ini bermanfaat dan kita akan terus bahas yang lainnya tentang seputar pembuatan cakwe ini, usaha cakwe ini dan odading. Oke, terima kasih.